Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku di series video belajar C++ menggunakan Arduino IDE dan simulator Uno Ardusim. Sekarang kita udah sampai di part 6. Kita akan ngebahas struktur kendali. Struktur kendali adalah suatu cara atau suatu metode di mana kita pengen mengeksekusi suatu bagian program berdasarkan suatu keadaan atau suatu kondisi tertentu. Misalnya gini, ketika suatu kondisi adalah benar, maka suatu bagian program yang kita eksekusi, let's say bagian ini, bagian A, tapi ketika kondisi tersebut ternyata bernilai salah, maka bagian ini tidak dieksekusi, bagian lain yang dieksekusi. Nah, kondisi atau keadaan ini dinamakan kondisi logika atau logical condition, di mana logical condition ini bernilai benar atau bernilai salah, true atau false, high atau low, 1 atau 0. Ketika ada lebih dari satu kondisi atau ada lebih dari satu keadaan, dalam konteks ini berarti lebih dari satu variabel. Dan variabel ini harus variabel yang bertipe logika. Artinya variabel ini hanya bisa bernilai salah atau benar. Kemudian bagaimana ketika ada lebih dari satu variabel? Bagaimana kita mengetahui kombinasi dari lebih dari satu variabel ini bernilai benar atau bernilai salah? Nah, oleh karena itu, kita akan mempelajari operator logika. Lalu kemudian, ada variabel yang bertipe benar atau salah tadi ya. Di sisi lain, ada variabel yang bertipe numerik. Nah, variabel yang bertipe numerik ini tidak hanya bernilai 0 dan 1, tapi dia bernilai range. Jadi dia punya spektrum. Jadi spektrumnya ini dalam spektrum numerik, numerical. Yang artinya adalah kita bisa membandingin apakah sebuah variabel bernilai lebih besar atau kurang dari atau sama dengan atau tidak sama dengan dari variabel yang lain, baik hanya membandingkan dua variabel atau lebih dari dua variabel. Nah, oleh karena itu ada operator relasional yang akan membantu kita mengevaluasi lebih dari dua variabel ini. Nah, output dari evaluasi atau output dari pengeksekusian menggunakan operator relasional ini tetaplah bernilai logika. Jadi outputnya nanti bisa bernilai benar atau bernilai salah. So, jadi kita akan punya kondisi yang melibatkan variabel logika dan juga variabel numerik. Variabel logika evaluasinya menggunakan operator logika, variabel numerik evaluasinya menggunakan operator relasional. So, logical condition ini yang merupakan hasil evaluasi dari variabel yang bertipe logika atau variabel yang bertipe numerik akan kita pakai untuk dijadikan sebagai parameter apakah suatu bagian program dieksekusi dalam struktur kendali if, struktur kendali if else, dan struktur kendali switch. So, nggak perlu lama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke bagian pertama, operator logika. Di C++ ada 3 operator logika. Yang pertama, simbol operatornya adalah seperti ini. Nah, nama operator ini adalah operator not. Operator ini prioritasnya nomor 1. Kemudian yang kedua, ada operator AND. Simbolnya kayak gini. Prioritasnya nomor 2. Dan yang terakhir, ada operator yang simbolnya begini. Nah, nama operator ini adalah operator OR, dan prioritasnya nomor 3. Operator not disebut juga dengan operator unary. Operator AND dan operator OR disebut juga operator binary. Operator unary berarti operator yang hanya memiliki satu operan, sementara operator binary memiliki dua operan. Operator logika dipakai untuk mengevaluasi variabel yang bernilai boolean atau value yang bernilai true atau false. Misalnya, kita punya variabel A dan B bertipe boolean. Masing-masing kita inisialisasi dengan false. Nah, untuk operator unary kita bisa tuliskan kayak gini. Not A, not B. Nah, ini akan bernilai true karena lawan daripada false. Kemudian not B juga bernilai true karena lawan daripada false. Nah, untuk operator binary kita bisa tulis kayak gini. A, N, B. Nah, semisal kita ganti deh. Ini nilainya yang A itu true. Nah, kalau A and B ini adalah A-nya true dan B-nya false,
maka evaluasi operator ini hasilnya adalah false. Oke, tapi kalau A or B, evaluasi ekspresi ini menggunakan operator OR, ini nilainya adalah true. Sekarang mari kita lihat truth table atau tabel kebenaran secara lengkap. Sebelum kita ngelihat tabel kebenarannya, aku pengen kasih tahu dulu bahwa nilai true itu sama dengan high sama dengan 1. Kemudian nilai false itu sama dengan low dan sama dengan 0. Perhatikan di sini kita punya dua variabel, yaitu variabel A dan variabel B. Kemudian kita terapkan operator terhadapnya. Maka nanti not A itu hasilnya apa, not B itu hasilnya apa, dan seterusnya. Sekarang kita berikan dulu kemungkinan dari nilai-nilai yang ada di A dan B. Misalnya nilai B adalah 0, nilai A adalah 1, nanti kita tulis not A nilainya apa. Berarti kalau dalam konteks ini, not A nilainya adalah 0, dan not B nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita lengkapi dulu untuk baris 1, 2, 3, dan 4. Yang mana ini mengakomodasi semua kemungkinan kombinasi variabel A dan variabel B. Nah, sekarang kita lengkapi kolom not A, yaitu kolom yang ini. Berarti untuk baris 2 nilainya adalah 0, baris 3 nilainya adalah 1, baris 4 nilainya 1. Untuk not B, baris 2 nilainya adalah 0, baris 3 nilainya 1, dan baris 4 nilainya 0. Kemudian untuk A dan B. Nah, sebelum kita isi tabel kebenaran A dan B, juga A atau B, yang ini dan yang ini, aku mau kasih ilustrasinya dulu. Semisal kita punya keran air ya. Kemudian keran air ini tersambung dengan selang. Kemudian kita punya keran tambahan, yaitu keran A dan keran B. Kemudian ada keran B. Nah, dari sini keran yang di awal, yang ini kita buka. Ini open. Maka akan ada air mengalir di sini. Sekarang, keran A dan B itu kalau kondisinya 1 berarti kebuka, 0 berarti ketutup. Oke. Maka dari sini kita punya kombinasi nih. Untuk keran A berarti kombinasinya ini kayak tabel kebenaran yang sebelumnya. Begini ya. Kemudian nanti hasilnya di sini. Untuk nilai 1 itu adalah air keluar. Untuk nilai 0 air tidak keluar. Nah, dari sini kombinasi yang mana yang akan mengeluarkan air di bagian ini, di ujung selang. Oke, sekarang mari kita evaluasi satu-satu. Kalau keran A tertutup, yang ini kalau keran A terbuka dan keran B tertutup, maka tidak ada air keluar. Maka di sini nilainya 0. Kemudian untuk yang kedua, kalau keran A terbuka, keran B terbuka, maka akan ada air yang keluar. Kalau keran A tertutup, keran B tertutup, maka tidak ada air yang keluar, berarti 0. Dan yang terakhir, kalau keran A-nya tertutup dan keran B-nya terbuka, juga tidak ada air yang keluar, maka 0. Berarti dengan kata lain, hanya jika kedua keranlah terbuka, maka air akan keluar. Yaitu hanya jika nilai A1 dan nilai B1, maka outputnya adalah 1. Nah, ilustrasi ini menggambarkan operator AND. Sekarang kita isi operator AND. Sekarang bisa kita lihat di sini. Jika A-nya adalah 1, B-nya adalah 0, maka hasilnya adalah 0. Oke, seperti ilustrasi keran tadi, maka hanya jika A dan B bernilai 1 lah, outputnya akan bernilai 1. Oke, lainnya adalah 0.
Nah, sekarang kita lihat ilustrasi untuk yang operator OR. Nah, sekarang katakanlah kita punya wadah air nih di sini. Kemudian, wadah air ini punya dua selang. Selang ini masing-masing terhubung dengan keran. Masing-masing selang ini kita namain selang A dan selang B. Kemudian ada keran nih. Nah, ini namanya keran B dan keran A. Kemudian, di sini selangnya menyatu jadi satu nih. Kedua selang ini menyatu, dan di sini ada mulut keran. Nanti air akan keluar nih dari sini. Nah, sekarang sama seperti tadi, jadi ada keran A, ada keran B, kemudian ada kondisi keran di mana kondisinya tertutup dan terbuka. Berarti kondisinya kayak gini, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0. Kalau keran A terbuka dan keran B ketutup, maka air yang keluar gimana? Maka air akan keluar. Maka ini hasilnya 1. Kemudian yang kedua, kalau keran A-nya kebuka, keran B-nya kebuka, maka air ngalir. Kalau keran A ketutup, keran B ketutup, maka air nggak mengalir. Kalau keran A ketutup, keran B kebuka, maka air mengalir. Nah, di sini bisa dilihat bahwa hanya ketika kondisi keran A tertutuplah dan keran B tertutup, maka air tidak akan mengalir. Nah, ini adalah kondisi di mana kondisi air ini adalah representasi dari operator A or B. So, kita bisa lengkapi nih tabel kebenaran kita. Jadi, di sini nilainya adalah kita tahu jika keran A ketutup dan keran B ketutuplah, air tidak akan mengalir. Nilainya 0 di sini. Selain itu, nilainya 1. Oke, clear ya? Ini tabel kebenarannya udah lengkap. Nah, dari tabel kebenaran ini, aku pengen buat ilustrasi kayak gini. Ini yang A adalah push button A. Yang B, push button B. Terus kemudian nanti outputnya kita punya 6 LED. Jadi nanti di sini akan ada LED yang dimana LED-nya ini tergantung dari kondisi push button. Jadi masing-masing kolom nanti akan punya LED. Ini LED 1, ini LED. Oke, ini namanya LED aja deh. Ini LED A, ini LED B, terus ini LED NA, ini LED NB, kemudian ini LED AB, kemudian ini LED AOB. Khusus untuk push button nanti misalnya kayak gini. Perhatikan baris 1. Perhatikan baris yang ini. Jadi kan ketika push button A ditekan, push button B tidak ditekan, maka nanti LED yang akan nyala adalah LED A nyala, LED B mati, LED NA mati, LED NB nyala, LED AB mati, dan LED AOB nyala. Oke. Jadi nanti nyala LED akan bersesuaian dengan nilai di masing-masing tabel kebenaran ini, masing-masing sel di tabel kebenaran ini. Oke, sekarang mari kita demonstrasikan menggunakan program di Arduino. Di sini udah ada program Arduino yang dimana di sini ada dua push button, yang ini push button A dan push button B, terkoneksi ke pin 2 dan pin 3. Selanjutnya nanti aku punya pin LED A dan LED B itu berwarna merah terkoneksi ke pin 4 dan pin 5. Nah, pin LED A ini akan sejalan dengan push button A. Jadi kalau push button A bernilai true atau aktif, maka LED A akan nyala. Nah, kemudian ada LED NA dan LED NB. Ini artinya LED node A dan LED node B. Nah, LED node A ini ketika push button A ditekan, maka push button A kan akan bernilai true.
nanti LED node A akan mati. Tapi kalau push button A-nya dilepas, nggak ditekan, maka LED NA ini akan nyala. Oke. Kemudian di baris 7 ada LED AB. Ini adalah LED yang menyala tergantung dari kondisi push button A dan push button B. Nah, jadi hubungan antara push button A dan push button B-nya ini adalah hubungan N. Jadi ketika nilai A dan B keduanya ditekan atau keduanya bernilai true, maka LED AB akan nyala. Nah, kalau yang baris 8 ini LED AOB, maksudnya adalah LED A or B, di mana LED ini hanya mati ketika push button A dan push button B kedua-duanya tidak ditekan. Oke. Kemudian di baris 10 dan baris 11 ini adalah variabel bertipe bool, di mana kedua variabel ini untuk menyimpan state atau kondisi dari push button A dan push button B. Di sini aku deklarasikan kedua variabelnya dan aku inisialisasi dengan nilai false. Selanjutnya di void setup. Di void setup di sini di baris 14 dan 15, push button A dan push button B aku setting sebagai input dan sisanya sebagai output. Dah, cuman itu aja di void setup. Kita minimize lagi. Selanjutnya di sini di baris 25 dan baris 26 ini adalah awal dari fungsi loop di mana nanti ada pembacaan dari push button A dan push button B. Jadi ketika push button A ditekan, maka disimpan di dalam variabel state PBA. Kemudian kalau push button B ditekan, ini kita baca digital read-nya, nanti kondisinya disimpan di variabel state PBB. Nah, selanjutnya nanti kita nyalain LED, masing-masing LED ini. Nah, masing-masing LED ini dinyalain sesuai dengan yang tadi aku jelaskan di awal, di sini. Jadi LED A nanti akan nyala sesuai dengan state push button A, LED B sesuai dengan state push button B, kemudian LED NA dinyalakan sesuai dengan negasi dari kondisi push button A, gitu juga LED NB negasi dari kondisi push button B. Selanjutnya LED AB ini adalah kondisi hasil evaluasi dari operator N atas dua operan state push button A dan state push button B. Selanjutnya yang baris 33, LED AOB akan dinyalakan tergantung dari kondisi evaluasi dari operator OR atas operan state push button A dan state push button B. Oke, kayak gitu ya. Sekarang kita Ctrl A, Ctrl C, kemudian kita paste di simulator, compile, accept, dan run. Nah, ini push button A yang ini, pin 2, ya kan? Berarti yang ini, push button B yang ini, kemudian LED A itu yang ini, LED B yang ini, LED NA yang ini, LED NB yang ini LED ini LED AB, dan ini LED AOB. Oke, nah sekarang perhatikan, kedua kondisi push button tidak ditekan. Yang menyala adalah LED 6 dan LED 7. LED 6 adalah LED node A dan LED node B. Which is ini benar. Kenapa? Sekali lagi, berarti kalau push buttonnya nggak ditekan, berarti nilai yang disimpan di sini adalah false. Negasi dari false adalah true. Maka dari itu LED NA dan LED NB akan menyala, yaitu LED yang ini dan LED yang ini. Sekarang kita buktiin, kalau kita nyalain, kalau kita tekan push button A, klik, nah maka LED A akan nyala, LED NA akan mati, kemudian LED AOB akan nyala nih. Kenapa? Karena sekali lagi, silahkan refer ke ini ya, ke truth table yang tadi aku tunjukin. Jadi di truth table itu atau tabel kebenaran tersebut, ketika salah satu kondisi dari dua variabel, dua operan dari operator OR bernilai true, maka outputnya akan true. Nah, dalam konteks ini, LED AOB, yaitu yang ini, maka LED yang ini akan nyala ketika salah satu dari push button aja nyala. Oke. Kemudian kita matiin lagi. Kita nyalain push button B.
Oke, nyala ya yang LED A, O, B. Sip. Kemudian kita matiin, mati nih LED A, O, B. Kita nyalain dua-duanya, nyala nih LED A, O, B. Sip. Sekarang mari kita lihat satu persatu tabel kebenarannya. Oke, di sini ada tabel kebenarannya. Bisa dilihat di sini, ini adalah kondisi push button ketika ditekan. Kemudian kondisi LED A yang ini, berarti yang LED A itu adalah yang ini, yang terkoneksi ke pin 4. Itu yang ini ya. Kemudian LED B yang ini, kondisinya nanti sesuai dengan tabel kebenaran yang ini. Selanjutnya LED NA, ini LED NB yang ini, berarti nanti sesuai dengan ini dan ini. Selanjutnya nanti LED ini adalah LED AB. Oke, nanti tabel kebenarannya ngikutin yang ini, kolom yang ini. Selanjutnya LED AOB, itu yang paling bawah, itu nanti tabel kebenarannya ngikutin yang ini. Sekarang kita lihat satu persatu dari baris nomor 1, berarti yang ini dulu nih. Oke. Nah, ketika push button ketika push button A bernilai 1, berarti ketika ditekan, dan push button B nggak ditekan. Kita run dulu, kemudian push button A kita tekan. Nah, maka nilai LED A, yaitu yang ini akan nyala, nilai LED B yang ini akan mati, LED NA yang ini akan mati, LED NB yang ini bernilai 1 berarti nyala, LED NB itu yang ini, kemudian LED AB itu yang ini berarti mati, kemudian LED AOB yang ini berarti nyala. Oke, sekarang kita lihat kondisi yang baris 2. Tabel kebenaran di baris nomor 2, ini push button A dan push button B ditekan dua-duanya. Nah, maka LED A akan nyala, ini dia. LED B akan nyala, LED B akan nyala, ini dia. Kemudian LED NA akan mati, ini dia. LED NB akan mati, ini dia. Selanjutnya LED AB akan nyala, LED AOB akan nyala. Nah, selanjutnya ke baris nomor 3, ketika push button A dan push button B dua-duanya tidak ditekan, maka LED A mati, LED B akan mati juga. Kemudian LED node A dan LED node B, LED NA dan LED NB akan nyala. Kemudian LED AB akan mati dan LED AOB akan mati. Terakhir yang di baris keempat, di sini push button A-nya tidak ditekan, push button B-nya ditekan. Berarti begini. Oke. Maka LED A-nya akan mati, yang ini. LED B-nya akan nyala, yang ini. Kemudian LED NA akan nyala, yang ini. LED NB akan mati, yang ini. LED AB akan mati, yang ini. Dan LED AOB akan nyala, yang ini. Oke. Clear ya? Nah, ini demonstrasi dari operator logika. Jadi, begitulah cara kerja operator logika, yaitu operator unary dan operator binary. Selanjutnya kita akan bahas prioritas operatornya. Ayo kita balik lagi ke iPad. Sekarang mari kita ngebahas prioritas operator logika. Kita tadi udah bahas bahwa operator logika memiliki prioritas, yaitu operator NOT memiliki prioritas nomor 1, operator AND memiliki prioritas nomor 2, dan terakhir operator OR memiliki prioritas nomor 3. Nah, sekarang katakanlah kita punya 3 variabel A, B, dan C. Kemudian nanti kita cari nih A, N, B, OR C, dan A, OR B, N, C. Nah, ini nanti tabel kebenarannya gimana nih bentuknya? Kita pakai 2 baris aja ya di sini. Oke, di mana kondisinya kayak gini.
1, 1 dan 0, kemudian 1, 0 dan 1, kemudian oke, tambah satu lagi ya, baris ketiga, yaitu 0, 1 dan 1. Kita tahu prioritas yang lebih tinggi adalah prioritas yang ini nih. A and B bernilai 1, kemudian OR C, gitu kan. Nah, ini hasilnya adalah 1 OR C, C-nya kan 0, berarti ini nilainya 1. Nah, selanjutnya yang di kolom sebelah kanan, ini B dan C-nya dulu nih, berarti nanti evaluasinya begini. A OR, nah nilai B and C ini apa nih? 1 dan 0 kan? Berarti nilainya 0. Yang artinya ini sama dengan nilai A-nya 1, 1 atau 0 berarti 1. Oke, selanjutnya kita lengkapin tabel kebenaran untuk baris 2 dan baris 3. Nah, udah lengkap nih tabel kebenarannya. Tapi aku pengen menambah kasus keempat deh, baris keempat. Di mana nilai A itu adalah 0, nilai B itu 0, dan nilai C itu 0. Maka ini hasilnya pasti 0. Oke, kemudian gimana misalnya ada statement gini. A, N, B, or C. Tapi kita pengen B or C-nya dulu yang dievaluasi. Nah, ini gampang. Tinggal tambah tanda kurung aja di sini. Nah, ada kasus yang belum aku bahas nih, yaitu kasus menggunakan operator unary. Semisal kita punya A, N, B, or not C. Maka ini yang dievaluasi adalah ini duluan nih. Oke. Maka nanti selanjutnya akan begini. B or ini kita namakan kotak aja ya. Nah, kemudian selanjutnya mana yang dievaluasi? Yang ini nih. Nah, maka nanti hasilnya tinggal gini. Nah, sekarang kita ngebahas operator relasional. Kalau di operator logika, operannya harus bertipe boolean. Kalau di operator relasional, operannya bertipe numerik. Misal, di operator logika A dan B. Di sini A dan B ini bertipe boolean. Tapi kalau di operator relasional, A kurang dari B. Nah, kurang dari ini merupakan salah satu operator relasional, dan B dan A ini bertipe numerik. Yaitu ini bisa value, ini bisa konstanta, ini juga bisa variabel yang bertipe integer, char, juga double, dan seterusnya. Yang penting bertipe selain boolean. Nah, tapi tipe-tipe ini, maksudnya tipe numerik ini, harus tipe primitif ya, bukan tipe yang didefinisikan oleh programmer atau user. Nah, mungkin belum belajar sampai sana, tapi nanti di video selanjutnya, di video-video kedepannya, aku akan ngejelasin tipe yang didefinisikan oleh pengguna atau oleh programmer. Itu adalah struct atau class. Nah, tapi sekarang kita pakai tipe primitif, yaitu tipe numerik primitif, di mana tipe-tipe ini adalah tipe variabel, tipe data, yang aku udah jelasin di video-video sebelumnya. Silahkan cek di playlist, di video sebelumnya aku udah ngejelasin tipe data dan variabel. So, jadi apa aja itu operator relasional? Mari kita bikin tabelnya. Ada 6 operator relasional di C++, yaitu operator ini namanya adalah operator sama dengan. Kemudian operator ini adalah operator tidak sama dengan. Selanjutnya ada operator ini, namanya adalah operator kurang dari. Kemudian ada operator
ini namanya adalah operator kurang dari atau sama dengan. Selanjutnya ada operator ini, namanya adalah operator lebih dari. Dan yang terakhir adalah operator ini, namanya adalah lebih dari atau sama dengan. Sama seperti operator logika, output dari operasi penggunaan operator ini bernilai logika, artinya bernilai true atau false. Jadi misalnya gini, kita punya variabel A1, A2 sampai dengan AN, kemudian dari variabel-variabel ini ada evaluasi penggunaan operator relasional. Nah, jadi variabel-variabel ini nih sebagai input nih, di mana variabel-variabel yang sebagai input ini masuk ke evaluasi operator relasional. Nah, kemudian nanti ada outputnya. Outputnya ini pastilah bernilai logika. Bernilai logika yaitu true atau false. True atau false. 1 atau 0, high atau low. Di sini aku mau perbaikin, ini bukan bukan variabel, tapi ini adalah tipe numerik. Kalau operator logika kan tipe boolean. Nah, operator logika yang bertipe boolean itu, operator logika yang mengevaluasi variabel-variabel bertipe boolean, itu outputnya sama. Outputnya tetaplah sebuah nilai logika. Ini aku tulis evaluasi operator logika. Jadi, operator relasional dan operator logika outputnya sama-sama bernilai logika, yaitu yang ini dan yang ini. Nah, operatornya beda-beda, operator relasional ada sendiri, operator logika ada sendiri. Nah, operator relasional menghandle operan yang bertipe numerik, operator logika menghandle operan yang bertipe boolean. Sekarang aku mau ngasih contoh penggunaan operator relasional. Misalkan kita punya variabel bertipe integer A diisi dengan 100, kemudian integer B bernilai 50. Nah, di sini kita punya operator relasional sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Di sini kita punya variabel A, kemudian variabel B. Nah, evaluasi untuk baris 1, ini nilainya apa? Apakah A sama dengan B? Berarti apakah 100 sama dengan 50? Jawabannya adalah tidak, maka ini bernilai false. Kemudian, apakah A tidak sama dengan B? Apakah 100 tidak sama dengan 50? Maka ini jawabannya adalah true. Outputnya adalah true. Kemudian, A kurang dari B. Apakah 100 kurang dari 50? False. Apakah 100 kurang dari sama dengan 50? Itu juga false. Kemudian baris kelima, apakah A lebih dari B? Yes, ini maka jawabannya adalah true. Dan yang terakhir, apakah A lebih besar atau sama dengan B? Maka jawabannya adalah true. Nah, sekarang aku punya integer C sama dengan 30, integer D sama dengan 30. Oke, mari kita perhatikan evaluasi operatornya. Berarti kita punya di sini C dan D. Kemudian kita letakkan operatornya di tengah. Ini sama dengan, ini tidak sama dengan, ini kurang dari sama dengan, lebih dari, dan lebih dari sama dengan. Nah, mari kita evaluasi. Apakah C sama dengan D? Apakah 30 sama dengan 30? Yes, maka outputnya adalah true. Kemudian, apakah C tidak sama dengan D? False. Kemudian, apakah C kurang dari D? Ini adalah false. Nah, ini yang penting nih. Apakah C kurang dari sama dengan D? Ini kan kurang dari atau sama dengan ya. Apakah 30 kurang dari 30? Maka jawabannya false, karena mereka nilainya sama.
apakah C sama dengan D itu bernilai true. Nah, maka di sini nilainya adalah true. Kemudian ini nilainya false, kemudian ini nilainya true. Nah, untuk contoh dari operator relasional ini aku nggak akan demonstrasiin di Arduino, jadi kalian bisa coba-coba sendiri. Oke, itu aja untuk penjelasan contoh penggunaan operator relasional. Baik operator relasional ataupun operator logika, kedua-duanya memiliki output yang bernilai logika. Oleh karenanya, operator relasional atau ekspresi yang menggunakan operator relasional dan ekspresi yang menggunakan operator logika, kedua-duanya bisa kita pakai dalam mengevaluasi struktur kendali. Dan kita akan mempelajari struktur kendali if dan struktur kendali switch. Mari kita mulai dengan struktur kendali if. Jadi, struktur kendali if itu sebenarnya sesimpel ini nih sintaksnya. Oke, jadi ada kata kunci if, kemudian ada kondisinya, kemudian ya udah buka kurung berawal dan tutup kurung berawal seperti biasa di sini dan di sini. Habis itu di tengah-tengahnya atau di dalamnya ada tunggu if. Dah, simple. Sekarang alurnya. Jadi, let's say di sini ada program ya, ada program lain gitu. Di bawahnya ada program lain. Nah, cara Arduino bekerja itu kan kayak gini. Program itu dieksekusi statement by statement. Oke. Nah, kemudian program Arduino atau IDE Arduino ngelihat nih ada kata kunci if. Nah, maka proses eksekusinya dia akan cek dulu nih kondisinya. Kemudian kalau kondisinya sesuai, bernilai true, baru dieksekusi nih badan if-nya. Kemudian lanjut lagi eksekusi statement berikutnya di luar tubuh if. Nah, katakanlah sekarang kita ada di titik ini. Oke, kemudian masuk ke statement yang ini. Berarti kan kita ada di titik ini, habis itu berangkat ke bawah. Mulanya ketika kondisi if ditemukan atau sedang dieksekusi oleh si kursor ini, jika bernilai true, maka statement tubuh if dieksekusi. Yang ini. Kemudian jika bernilai false, maka ya udah selesai, finish. Nah, finish itu maksudnya mengeksekusi bagian yang ini. Nah, terus kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ini ada yang namanya if else. If else ini kayak gini. Sama kayak kondisi if tadi. Jadi begini. Kemudian ada else di bawahnya. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi ketika if ditemukan atau sedang dieksekusi, kata kunci if ini ada di dalam program, maka dicek nih, kalau true, maka statement tubuh if yang dieksekusi. Tapi kalau false, maka ada statement lain yang dieksekusi. Kalau tadi kan statement bagian yang ini nggak ada ya, sekarang ada. Oke, kayak gitu cara kerja if else. Jadi begini sintaksnya yang di sini dan alurnya begini. Kemudian ada yang namanya if bersarang. Nah, di bagian kiri ini nanti ada flowchartnya, tapi aku mau kasih tahu sintaksnya dulu. Nah, if bersarang ini sesimpel bahwa kita mengkombinasikan struktur if atau struktur if else menjadi bertingkat. Lihat nih, di sini ada if, pasangannya if ini itu adalah else yang di sini. Jadi ini pasangannya gini. Set. Oke. Kemudian yang kedua, pasangannya if yang ini adalah else yang di sini. Oke. Nah, jadi ini satu paket. Kemudian yang di sini ini satu paket nih. Nah, selanjutnya di dalam if yang kondisi 1, di sini ada kondisi lagi, ada if lagi. Nah, if yang ini pasangan else-nya yang ini. Oke, berarti ini nih satu bagian nih. Kemudian ada if lain di sini. Kemudian di dalam if kondisi 2 ada if kondisi 5. Yang mana if kondisi 5 itu ini dia. Kemudian di dalam if kondisi 5 ada if kondisi 6 yang ini.
Kayak gitu ya kira-kira. Nah, sekarang kita lihat flowchart-nya. Flowchart-nya lumayan panjang nih. Nah, jadi ini bukanlah struktur yang terformat. Maksudnya nggak harus kayak gini, tapi ini aku mencontohkan bahwa ini adalah bentuk if yang bersarang atau nested if. Nah, nested if ini di dalam if ada if, di dalam else ada if lagi. Oke. Nah, jadi kayak gini. Di if ini, yang if kondisi 1, kalau bernilai true, maka ada if kondisi 2. Kalau bernilai true, maka ada if kondisi 5. Kalau bernilai true, maka ada if kondisi 6. Kemudian kalau bernilai true lagi if kondisi 6, statement ini dieksekusi, kemudian finish. Nah, sekarang kita lihat percabangannya. Di if kondisi 1, kalau dia bernilai false, berarti yang ini, dia memasuki, si program memasuki kondisi if kondisi 3. Kalau if kondisi ketiganya bernilai true, maka statement ini yang dieksekusi. Kemudian selesai. Nah, selesainya ya udah masuk ke sini dan finish. Oke. Nah, sekarang kalau if kondisi 3 ini bernilai false, maka ada statement yang dieksekusi kemudian selesai. Oke ya. Nah, selanjutnya yang di if kondisi 2. Tadi kan kita udah berjalan melewati ketika if kondisi 2 bernilai true. Sekarang if kondisi 2 bernilai false nih. Nah, berarti kan ke sini ya. Oke, berarti jumpa lagi nih dengan if kondisi 4. Kalau if kondisi 4-nya bernilai true, maka ini yang dieksekusi, terus selesai. Tapi kalau bernilai false, maka langsung selesai. Dengan kata lain, ini nggak ada else di sini, nggak ada pasangannya. Seperti kita lihat di samping, if kondisi 4, ini nggak ada pasangan else-nya di sini. Jadi if kondisi 4 ya udah ini aja nih, gitu. Nggak ada else-nya di bawahnya, di pasangannya. Jadi nggak ada else di sini. Oke. Nah, selanjutnya. Tadi if kondisi 5 kita udah ngelihat bagaimana ketika true, sekarang ketika false-nya, maka ini dieksekusi, kemudian selesai. Oke, berarti di sini else doang, bukan else if. Nah, di kondisi 5 kita cek tadi, di sini di kondisi 5 hanya ada else doang. Yang mana itu else doang yang dimaksud? Yaitu yang ini. Oke, yang ini nih. Oke. Udah kayak gitu kira-kira bentuk nested if. Jadi kita mengkombinasikan if di dalam if. Jadi sebuah struktur if, di dalamnya ada struktur if, di dalamnya ada struktur if lagi. Nah, ini boleh sebanyak apapun, tapi sangat sulit untuk nge-maintainnya. So, pandai-pandailah menggunakan ini nih. Nah, sekarang mari kita demonstrasikan struktur kendali if. Sebelumnya kita udah ngeliat ini ya. Jadi program ini tuh cara kerjanya ya kita punya push button 1 dan push button 2. Ya intinya udah kita bahas ya di bagian sebelumnya. Nih aku coba tekan push button 1, push button 2, maka nanti efeknya LED yang ini akan menyala sesuai dengan kondisi dari state si push button A dan si push button B. Nah, sekarang ayo kita edit programnya. Nah, jadi aku tuh mau ngeditnya menggunakan if. Sebenarnya cara ini menurut aku lumayan efisien, lumayan efektif. Karena kita nggak pakai statement if, jadi programnya kelihatannya simple. Oke, jadi cukup hanya dengan 6 baris plus 2 baris pembacaan, udah gitu aja. Jadi ada 6 statement di sini, kita udah bisa nyalain LED tergantung dari kondisi push button A dan push button B. Nah, sekarang aku mau coba nunjukin ini. Jadi kita pakai if di sini. Yang ini kita hapus. Nah, jadi kayak gini. Di sini ada if. Nah, di sini ada if yang isinya nanti ini menanyakan apakah state push button A dan state push button B bernilai true. Nanti kalau bernilai true maka ini yang dieksekusi. Kalau bernilai false, ini yang dieksekusi. Artinya ini menyalakan LED AB dan ini mematikan LED AB. Oke. Nah, kemudian yang di sini ekspresi di kondisi ini menggunakan operator OR. Jadi nanti kan outputnya tetaplah output logika ya bernilai true atau false. Kalau true maka ini yang dieksekusi, kalau false maka ini yang dieksekusi.
Nah, gitu juga untuk state PBA dan state PBB. Jadi state PBA ini nanti akan menyalakan LED A dan mematikan LED NA. Tapi ketika state PBA-nya bernilai false, nanti akan mematikan LED A dan menyalakan LED NA. Begitu juga untuk LED state PBB dan LED B dan LED NB. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini perilaku programnya sama aja kok. Nah, tapi di sini aku hanya akan mendemonstrasikan if else. Jadi tidak mendemonstrasikan nested if atau if bersarang. Oke? Nah, sekarang kita copy aja ya. Kemudian, wait, ini coba kita compile dulu deh. Oke, nggak ada error ya. Terus kita copy aja, kita paste di simulator. Oke, kemudian kita run. Nah, ini sama aja hasilnya. Jadi kalau misalkan nggak kita tekan, yang nyala hanya ini, LED NA dan LED NB. Kemudian kalau kita tekan salah satunya, yaitu state PBA, maka yang nyala adalah ini, LED A, kemudian LED NB, kemudian LED AOB. Kalau hanya push button B yang kita tekan, maka LED B nyala, LED NA nyala, dan LED AOB nyala. Selanjutnya kalau dua-duanya kita tekan, maka LED A dan LED B nyala, terus LED ANB dan LED AB dan LED AOB nyala. Oke, jadi ini works ya, sama aja dengan si program yang kita bikin sebelumnya, yaitu yang ini. Oke, kayak gitu. Jadi yang mau aku sampaikan sekarang adalah bahwa bisa pakai bisa pakai struktur yang begini, menggunakan struktur if, atau mau langsung begini, sama aja. Nah, tapi dalam bagian ini aku mau nyampein bahwa kayak gini ya kira-kira penggunaan struktur kendali if else, ataupun if else bersarang. Jadi kalau teman-teman nanti pengen buat if bersarang untuk beberapa kondisi, untuk beberapa kasus, misalnya kasus menggunakan line follower atau kasus pembacaan konveyor di pabrik. Nah, ini bisa 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 menggunakan if bersarang. Jadi misalnya line conveyor membawa sebuah kotak gitu ya. Nah, kotaknya ini pengen dibaca, apakah dia ada, kemudian ketika ada, apakah warnanya merah, nah, atau apakah warnanya biru. Nah, jadi bisa pakai if bersarang. Jadi di sini menggunakan, misalnya di sini menggunakan if untuk kondisi apakah ada kotak, kayak gitu. Kemudian di bawahnya bisa bikin if lagi, di mana di sini bisa kondisinya untuk mempertanyakan apakah kotaknya merah. Kotak berwarna merah. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan ke struktur kendali switch. Nah, sekarang kita ngomongin struktur kendali switch. Sintaksnya tuh kayak gini. Nah, jadi ada kata kunci switch di sini. Kemudian nanti ada kondisi. Kondisi ini harus bernilai true atau false. Nah, kondisi ini bertipe numerik, sehingga nanti bisa diuji nih case by case-nya. Karena nanti kondisi ini diuji dengan case yang ini, yang satu, yang dua, atau yang tiga. Nah, yang ini misal case 1 ini nggak melulu bisa satu, bisa langsung 7 atau 100 atau berapa. Nggak harus naik, jadi nggak harus dari case 1, 2, 3, nggak harus gitu. Bisa 7, bisa 10, bisa 300, ini bisa aja. Nanti si compiler akan mengujinya nih. Jadi case yang manakah yang cocok dengan kondisi. Nah, jadi ketika nanti si kursor atau si compiler udah masuk ke case ini, maka nanti akan diuji apakah case 1 sama dengan kondisi. Nah, kalau ini bernilai true, maka ini dieksekusi, statement case 1 dieksekusi. Nah, kemudian ada kata kunci break. Kata kunci break ini kalau misalkan nggak ada,
maka nanti begitu selesai, dia akan lanjut langsung dari eksekusi statement yang case 1, lanjut eksekusi statement case 2. Kalau nggak ada lagi kata kunci break, maka nanti akan lanjut lagi statement case 3, kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan ketika di statement case 1 kemudian menemui kata kunci break di sini, maka nanti nggak akan melanjut ke sini, tapi akan langsung keluar, yaitu ke baris program selanjutnya. Jadi si compiler atau si Arduino akan langsung melompat ketika menemui kata kunci break, maka yang dieksekusi langsung ke sini. Ketika nggak ada case yang sesuai, jadi kan nanti di sini ada pengujian. Case 1 diuji, ternyata bernilai false. Oke. Kemudian case 2 juga diuji nih. Ternyata bernilai false juga. Kemudian case 3 diuji, ternyata bernilai false juga. Nah, ketika nggak ada yang cocok, nggak ada yang bernilai true, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Kayak gitu. Jadi ada statement default di sini. Ketika semuanya tidak cocok, maka yang dieksekusi adalah statement pada default. Gitu. Sekarang mari kita lihat flowchart-nya. Sebenarnya tadi aku udah jelasin gimana cara kerjanya. Jadi ini hanyalah penjelasan visual bagaimana struktur kendali switch bekerja. Nah, kalau tadi aku kan ngejelasinnya lewat sintaks. Nah, sekarang lewat flowchart. Jadi, kalau case 1 diuji, apakah bernilai true, maka statement ini yang dieksekusi. Kemudian, apakah ada break? Kalau nggak ada, ya lanjut ke statement 2. Tapi kalau ada, maka selesai. Nah, nanti akan kayak gini terus nih. Statement 2, misalnya nggak ada break ya, ini false. Kemudian statement 2 dieksekusi. Habis itu ditanya lagi, apa ada break? Kalau nggak ada lagi, ya udah lanjut ke statement sebanyak apapun jumlah case ini. Oke, kemudian apakah ada break? Kalau masih nggak ada, statement default dieksekusi. Habis itu finish. Gitu cara kerjanya melalui penjelasan visual flowchart ini. Oke, hopefully clear. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan, langsung put aja di komen. Mungkin kita bikin video penjelasan lainnya, atau aku bisa jawab langsung di komen. Oke, di sini udah ada program di mana aku mendemonstrasikan struktur kendali switch. Nah, cara kerja program ini itu kita masukin sebuah angka dari 1 sampai 8 di serial input. Kemudian nanti kita akan nyalakan nyalakan LED sesuai jumlah yang kita masukin. Misalkan kita masukin 1, maka LED yang nyala hanya 1. Kalau kita masukin 7, LED yang nyala 7. Oke. Kemudian kalau kita masukin di luar range, berarti di luar angka 1 sampai dengan 8, nanti akan ada error yang disampaikan di sini. Nah, di mana struktur switch-nya? Jadi di sini aku bikin ada 2 fungsi tambahan. Nah, struktur kendali switch aku bikin di dalam fungsi nyalakan LED sesuai input. Nah, jadi di sini di baris 24 ada struktur switch yang aku pakai, di mana kondisinya adalah jumlah LED, di mana jumlah LED ini nanti adalah angka yang kita masukin di serial input. Oke? Nah, kemudian kalau kita masukin 1, nanti case 1 yang dieksekusi. Kemudian kalau kita masukin 3, case 3 yang dieksekusi. Kemudian bisa dilihat di sini, setiap case strukturnya sama. Maksudnya, kalau case 2 berarti kita akan nyalain LED 1 dan LED 2. Kalau misalkan case-nya 3, nyalain LED 1 sampai dengan LED 3. Nah, di sini kalau semua LED udah dieksekusi, maksudnya statement-statement ini udah dieksekusi, ada statement break di sini, di mana untuk mengatakan bahwa ketika statement break dieksekusi, maka waktunya keluar dari struktur switch. Karena kalau nggak ada break, nanti ketika kita masukin 2 gitu ya, maka nanti ini dieksekusi, terus nggak ada break di sini, maka nanti yang dieksekusi, ini juga dieksekusi nih, gitu. Terus kalau nggak ada lagi break di sini, nanti case 4 jadi dieksekusi. Oke, tapi
kita lihat dulu behavior program kita. Oke, sekarang mari kita run simulatornya. Kemudian di sini ada keterangan masukkan input 1 sampai 8. Mari kita masukkan 1. Kemudian enter. Nah, yang nyala LED ini. Kemudian kalau kita masukin 5, maka LED 1 sampai 5 nyala. Oke, kemudian kalau kita masukin 8, harusnya semuanya nyala nih ya. Oke, ternyata semuanya nyala. Kalau kita masukin 0, apakah ada yang nyala? Nggak ada yang nyala, mati semua. Dan ada pesan di sini, input error. Kalau kita masukin 10, oke, nggak ada yang nyala, dan dikatakan input error. Oke, jadi kayak gitu kira-kira cara kerja programnya. Nah, aku mau ngejelasin ulang program yang ada di void loop. Jadi, ketika program baru dieksekusi, aku reset dulu, kemudian aku run. Nah, di sini statement 95 dieksekusi pada baris 95, yaitu masukkan input 1 sampai 8. Selanjutnya, statement 96 ini nungguin apakah ada data di serial. Selanjutnya, kalau ada data di serial, berarti kan misalnya kita ketik 4 di sini. Nah, ini kan ada data setelah kita enter. Maka nanti data di serial ini dimasukin ke variabel input serial. Yang mana variabel input serial deklarasinya ada di baris 10, diinisialisasi dengan nilai nggak ada string. Oke. Kemudian di sini kita trim nih. Penjelasan trim udah pernah aku bahas di video sebelumnya mengenai komunikasi serial. Selanjutnya, baris 99, matikan semua LED. Jadi kita matiin dulu semuanya, supaya eksekusi pada program sebelumnya itu nggak mempengaruhi yang sekarang. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih, kita nyalain 8 LED. Oke. Terus sekarang kan kita pengen nyalain 4 LED aja misalnya. Supaya yang lainnya mati gitu. Jadi dimatiin dulu semua, baru dinyalain lagi. Makanya pada baris 99 ada fungsi matikan semua LED. Di mana definisi fungsi matikan semua LED ini sesimpel ini. Digital write LED 1 sampai dengan LED 8 itu low semua. Oke. Nah, selanjutnya yang baris 10 nih, nyalakan LED sesuai input. Nah, input serial ini kan ini adalah variabel bertipe string. Kita konversi dulu menjadi integer supaya sesuai dengan parameter fungsi nyalakan LED sesuai input, di mana ini adalah parameter yang bertipe integer. Kemudian barulah tuh dieksekusi. Ketika tadi misalnya kita masukin 4, maka yang dieksekusi adalah case 4 nih. LED 1, LED 2, LED 3, dan LED 4 high semua. Oke? Dan bisa dilihat di sini, ini jumlah LED. Jadi, ketika input serial.toInteger ini adalah 4 yang kita masukin di sini, maka 4 akan ada di sini. Kemudian nilai 4 ini akan dipindahin ke parameter jumlah LED. Sehingga switch jumlah LED ini akan menjadi 4. Kemudian case-nya dieksekusi nih. Case manakah yang sesuai dengan 4? Ternyata adalah case yang ini. Case 4. Oke, maka ini yang dieksekusi. Setelah dinyalain semua LED-nya, maka langsung ke break. Ketika break, maka ngulang lagi kan fungsi void loop ini. Kemudian ada baris 95. Serial.println ini masukkan input 1 sampai 8. Ngulang lagi nih dari awal. Udah gitu seterusnya. Nah, sekarang aku mau kasih contoh ketika statement break nggak ada. Berarti aku pengen hilangin statement break di baris 1, kemudian di baris 4. Oke. Sekarang kita copy, kita paste di simulator, kemudian kita run. Nah, tadi ini di baris 1 nggak ada statement break ya. Jadi harusnya nih, kalau kita masukin 1 di serial input, nanti yang nyala digital write ini baris 26, digital write LED 1 high. Nyalain LED 1.
Kemudian nanti dia nggak akan keluar dari switch, tapi mengeksekusi yang ini. Oke, kemudian karena nanti ada break, maka keluar dari switch. Nah, berarti ini harusnya kalau kita ketik 1 di sini, ini kita ketik 1, nanti akan ada 2 LED yang nyala. Sekarang kita buktiin. Oke, betul ya. Terus, kalau kita masukin 2, ya tetap 2 LED yang nyala. Nggak ada perubahan. Oke. Kemudian ada statement break di case 4 yang kita hilangin. Nah, sekarang kita masukin 4. Harusnya ini 5 yang nyala. Karena setelah kita nyalain 4 LED, selanjutnya akan mengeksekusi ini lagi nih, yang di case 5. Statement yang di tubuh case 5. Terus di case 5 ada break, maka akan keluar dari switch. Nah, ini kita masukin 4, terus kita send. Nah, 5 kan yang nyala. Gitu. Jadi kayak gitu ya, kira-kira cara kerja break di sini. Oke, harusnya ini udah cukup merepresentasikan cara kerja switch. Harusnya udah cukup intuitif ya untuk aku kasih tahu bahwa struktur kendali switch kayak gini cara kerjanya. Oke, kalau masih bingung, kalau ada pertanyaan tentang struktur kendali switch atau if, langsung aja komen di bawah. Jadi, struktur kendali if itu sebenarnya sesimpel ini nih sintaksnya. Oke, jadi ada kata kunci if, kemudian ada kondisinya, kemudian ya udah buka kurung berawal dan tutup kurung berawal seperti biasa di sini dan di sini. Habis itu di tengah-tengahnya atau di dalamnya ada tubuh if. Dah simple. Sekarang alurnya. Jadi let's say di sini ada program ya, ada program lain gitu. Di bawahnya ada program lain. Nah, cara Arduino bekerja itu kan kayak gini. Program itu dieksekusi statement by statement. Oke. Nah, kemudian program Arduino atau IDE Arduino ngelihat nih ada kata kunci if. Nah, maka proses eksekusinya dia akan cek dulu nih kondisinya. Kemudian kalau kondisinya sesuai, bernilai true, baru dieksekusi nih badan if-nya. Kemudian lanjut lagi eksekusi statement berikutnya di luar tubuh if. Nah, katakanlah sekarang kita ada di titik ini. Oke, kemudian masuk ke statement yang ini. Berarti kan kita ada di titik ini, habis itu berangkat ke bawah. Mulanya ketika kondisi if ditemukan atau sedang dieksekusi oleh si kursor ini, jika bernilai true, maka statement tubuh if dieksekusi. Yang ini. Kemudian jika bernilai false, maka ya udah selesai, finish. Nah, finish itu maksudnya mengeksekusi bagian yang ini. Nah, terus kasus yang kedua. Kasus yang kedua, ini ada yang namanya if else. If else ini kayak gini. Sama kayak kondisi if tadi. Jadi begini. Kemudian ada else di bawahnya. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi ketika if ditemukan atau sedang dieksekusi, kata kunci if ini ada di dalam program, maka dicek nih. Kalau true, maka statement tubuh if yang dieksekusi. Tapi kalau false, maka ada statement lain yang dieksekusi. Kalau tadi kan statement bagian yang ini nggak ada ya. Sekarang ada. Oke, kayak gitu cara kerja if else. Jadi begini sintaksnya yang di sini dan alurnya begini. Kemudian ada yang namanya if bersarang. Nah, di bagian kiri ini nanti ada flowchartnya, tapi aku mau kasih tahu sintaksnya dulu. Nah, if bersarang ini sesimpel bahwa kita mengkombinasikan struktur if atau struktur if else menjadi bertingkat. Lihat nih, di sini ada if, pasangannya if ini itu adalah else yang di sini. Jadi ini pasangannya gini. Set. Oke. Kemudian yang kedua, pasangannya if yang ini adalah else yang di sini. Oke. Nah, jadi ini satu paket. Kemudian yang di sini ini satu paket nih. Nah, selanjutnya di dalam if yang kondisi 1, di sini ada kondisi lagi, ada if lagi. Nah, if yang ini pasangan else-nya yang ini.
Oke, berarti ini nih satu bagian nih. Kemudian ada if lain di sini. Kemudian di dalam if kondisi 2 ada if kondisi 5. Yang mana if kondisi 5 itu ini dia. Kemudian di dalam if kondisi 5 ada if kondisi 6. Yang ini. Kayak gitu ya kira-kira. Nah, sekarang kita lihat flowchart-nya. Flowchart-nya lumayan panjang nih. Nah, jadi ini bukanlah struktur yang terformat. Maksudnya nggak harus kayak gini, tapi ini aku mencontohkan bahwa ini adalah bentuk if yang bersarang atau nested if. Nah, nested if ini di dalam if ada if, di dalam else ada if lagi. Oke. Nah, jadi kayak gini. Di if ini yang if kondisi 1, kalau bernilai true, maka ada if kondisi 2. Kalau bernilai true, maka ada if kondisi 5. Kalau bernilai true, maka ada if kondisi 6. Kemudian kalau bernilai true lagi if kondisi 6, statement ini dieksekusi, kemudian finish. Nah, sekarang kita lihat percabangannya. Di if kondisi 1, kalau dia bernilai false, berarti yang ini, dia memasuki, si program memasuki kondisi if kondisi 3. Kalau if kondisi ketiganya bernilai true, maka statement ini yang dieksekusi. Kemudian selesai. Nah, selesainya ya udah masuk ke sini dan finish. Oke. Nah, sekarang kalau if kondisi 3 ini bernilai false, maka ada statement yang dieksekusi kemudian selesai. Oke ya. Nah, selanjutnya yang di if kondisi 2. Tadi kan kita udah berjalan melewati ketika if kondisi 2 bernilai true. Sekarang if kondisi 2 bernilai false nih. Nah, berarti kan ke sini ya. Oke, berarti jumpa lagi nih dengan if kondisi 4. Kalau if kondisi 4-nya bernilai true, maka ini yang dieksekusi, terus selesai. Tapi kalau bernilai false, maka langsung selesai. Dengan kata lain, ini nggak ada else di sini, nggak ada pasangannya. Seperti kita lihat di samping, if kondisi 4, ini nggak ada pasangan else-nya di sini. Jadi if kondisi 4 ya udah ini aja nih, gitu. Nggak ada else-nya di bawahnya, di pasangannya. Jadi nggak ada else di sini. Oke. Nah, selanjutnya. Tadi if kondisi 5 kita udah ngelihat bagaimana ketika true, sekarang ketika false-nya, maka ini dieksekusi, kemudian selesai. Oke, berarti di sini else doang, bukan else if. Nah, di kondisi 5 kita cek tadi, di sini di kondisi 5 hanya ada else doang. Yang mana itu else doang yang dimaksud? Yaitu yang ini. Oke, yang ini nih. Oke. Udah kayak gitu kira-kira bentuk nested if. Jadi kita mengkombinasikan if di dalam if. Jadi sebuah struktur if, di dalamnya ada struktur if, di dalamnya ada struktur if lagi. Nah, ini boleh sebanyak apapun, tapi sangat sulit untuk nge-maintainnya. So, pandai-pandailah menggunakan ini nih. Nah, sekarang mari kita demonstrasikan struktur kendali if. Sebelumnya kita udah ngeliat ini ya. Jadi program ini tuh cara kerjanya ya kita punya push button 1 dan push button 2. Ya intinya udah kita bahas ya di bagian sebelumnya. Nih aku coba tekan push button 1, push button 2, maka nanti efeknya LED yang ini akan menyala sesuai dengan kondisi dari state si push button A dan si push button B. Nah, sekarang ayo kita edit programnya. Nah, jadi aku tuh mau ngeditnya menggunakan if. Sebenarnya cara ini menurut aku lumayan efisien, lumayan efektif. Karena kita nggak pakai statement if, jadi programnya kelihatannya simple. Oke, jadi cukup hanya dengan 6 baris plus 2 baris pembacaan, udah gitu aja. Jadi ada 6 statement di sini, kita udah bisa nyalain LED tergantung dari kondisi push button A dan push button B. Nah, sekarang aku mau coba nunjukin ini. Jadi kita pakai if di sini. Yang ini kita hapus. Nah, jadi kayak gini. Di sini ada if. Nah, di sini ada if yang isinya nanti ini menanyakan apakah state push button A dan state push button B bernilai true. Nanti kalau bernilai true maka ini yang dieksekusi.
Kalau bernilai false, ini yang dieksekusi. Artinya ini menyalakan LED AB dan ini mematikan LED AB. Oke. Nah, kemudian yang di sini ekspresi di kondisi ini menggunakan operator OR. Jadi nanti kan outputnya tetaplah output logika ya, bernilai true atau false. Kalau true maka ini yang dieksekusi, kalau false maka ini yang dieksekusi. Nah, gitu juga untuk state PBA dan state PBB. Jadi state PBA ini nanti akan menyalakan LED A dan mematikan LED NA. Tapi ketika state PBA-nya bernilai false, nanti akan mematikan LED A dan menyalakan LED NA. Begitu juga untuk LED state PBB dan LED B dan LED NB. Kayak gitu kira-kira. Nah, ini perilaku programnya sama aja kok. Nah, tapi di sini aku hanya akan mendemonstrasikan if else. Jadi tidak mendemonstrasikan nested if atau if bersarang. Oke? Nah, sekarang kita copy aja ya. Kemudian, wait, ini coba kita compile dulu deh. Oke, nggak ada error ya. Terus kita copy aja, kita paste di simulator. Oke, kemudian kita run. Nah, ini sama aja hasilnya. Jadi kalau misalkan nggak kita tekan, yang nyala hanya ini, LED NA dan LED NB. Kemudian kalau kita tekan salah satunya, yaitu state PBA, maka yang nyala adalah ini, LED A, kemudian LED NB, kemudian LED AOB. Kalau hanya push button B yang kita tekan, maka LED B nyala, LED NA nyala, dan LED AOB nyala. Selanjutnya kalau dua-duanya kita tekan, maka LED A dan LED B nyala, terus LED ANB dan LED AB dan LED AOB nyala. Oke, jadi ini works ya, sama aja dengan si program yang kita bikin sebelumnya, yaitu yang ini. Oke, kayak gitu. Jadi yang mau aku sampaikan sekarang adalah bahwa bisa pakai bisa pakai struktur yang begini, menggunakan struktur if, atau mau langsung begini, sama aja. Nah, tapi dalam bagian ini aku mau nyampein bahwa kayak gini ya kira-kira penggunaan struktur kendali if else, ataupun if else bersarang. Jadi kalau teman-teman nanti pengen buat if bersarang untuk beberapa kondisi, untuk beberapa kasus, misalnya kasus menggunakan line follower atau kasus pembacaan konveyor di pabrik. Nah, ini bisa menggunakan if bersarang. Jadi misalnya line konveyor membawa sebuah kotak gitu ya. Nah, kotaknya ini pengen dibaca, apakah dia ada, kemudian ketika ada, apakah warnanya merah, nah, atau apakah warnanya biru. Nah, jadi bisa pakai if bersarang. Jadi di sini menggunakan, misalnya di sini menggunakan if untuk kondisi apakah ada kotak, kayak gitu. Kemudian di bawahnya bisa bikin if lagi, di mana di sini bisa kondisinya untuk mempertanyakan apakah kotaknya merah. Kotak berwarna merah. Nah, kayak gitu kira-kira. Oke, sekarang kita lanjut pembahasan ke struktur kendali switch. Nah, sekarang kita ngomongin struktur kendali switch. Sintaksnya tuh kayak gini. Nah, jadi ada kata kunci switch di sini. Kemudian nanti ada kondisi. Kondisi ini harus bernilai true atau false. Nah, kondisi ini bertipe numerik. Sehingga nanti bisa diuji nih case by case-nya. Karena nanti kondisi ini diuji dengan case yang ini, yang satu, yang dua, atau yang tiga. Nah, yang ini misal case 1 ini nggak melulu bisa 1, bisa langsung 7 atau 100 atau berapa. Nggak harus naik, jadi nggak harus dari case 1, 2, 3, nggak harus gitu. Bisa 7, bisa 10, bisa 300, ini bisa aja. Nanti si compiler akan mengujinya nih. Jadi case yang manakah yang cocok dengan kondisi. Nah, jadi ketika nanti si kursor atau si
compiler udah masuk ke case ini, maka nanti akan diuji apakah case 1 sama dengan kondisi. Nah, kalau ini bernilai true, maka ini dieksekusi, statement case 1 dieksekusi. Nah, kemudian ada kata kunci break. Kata kunci break ini, kalau misalkan nggak ada, maka nanti begitu selesai, dia akan lanjut langsung dari eksekusi statement yang case 1, lanjut eksekusi statement case 2. Kalau nggak ada lagi kata kunci break, maka nanti akan lanjut lagi statement case 3. Kayak gitu. Nah, tapi kalau misalkan ketika di statement case 1 kemudian menemui kata kunci break di sini, maka nanti nggak akan melanjut ke sini, tapi akan langsung keluar, yaitu ke baris program selanjutnya. Jadi si compiler atau si Arduino akan langsung melompat ketika menemui kata kunci break, maka yang dieksekusi langsung ke sini. Ketika nggak ada case yang sesuai, jadi kan nanti di sini ada pengujian. Case 1 diuji, ternyata bernilai false. Oke. Kemudian case 2 juga diuji nih. Ternyata bernilai false juga. Kemudian case 3 diuji, ternyata bernilai false juga. Nah, ketika nggak ada yang cocok, nggak ada yang bernilai true, maka yang dieksekusi adalah yang ini. Kayak gitu. Jadi ada statement default di sini. Ketika semuanya tidak cocok, maka yang dieksekusi adalah statement pada default. Gitu. Sekarang mari kita lihat flowchart-nya. Sebenarnya tadi aku udah jelasin gimana cara kerjanya. Jadi ini hanyalah penjelasan visual bagaimana struktur kendali switch bekerja. Nah, kalau tadi aku kan ngejelasinnya lewat sintaks. Nah, sekarang lewat flowchart. Jadi, kalau case 1 diuji, apakah bernilai true, maka statement ini yang dieksekusi. Kemudian, apakah ada break? Kalau nggak ada, ya lanjut ke statement 2. Tapi kalau ada, maka selesai. Nah, nanti akan kayak gini terus nih. Statement 2, misalnya nggak ada break ya, ini false. Kemudian statement 2 dieksekusi. Habis itu ditanya lagi, apa ada break? Kalau nggak ada lagi, ya udah lanjut ke statement sebanyak apapun jumlah case ini. Oke, kemudian apakah ada break? Kalau masih nggak ada, statement default dieksekusi. Habis itu finish. Gitu cara kerjanya melalui penjelasan visual flowchart ini. Oke, hopefully clear. Jadi kalau misalkan kalian punya pertanyaan, langsung put aja di komen. Mungkin kita bikin video penjelasan lainnya, atau aku bisa jawab langsung di komen. Oke, di sini udah ada program di mana aku mendemonstrasikan struktur kendali switch. Nah, cara kerja program ini itu kita masukin sebuah angka dari 1 sampai 8 di serial input. Kemudian nanti kita akan nyalakan nyalakan LED sesuai jumlah yang kita masukin. Misalkan kita masukin 1, maka LED yang nyala hanya 1. Kalau kita masukin 7, LED yang nyala 7. Oke? Kemudian kalau kita masukin di luar range, berarti di luar angka 1 sampai dengan 8, nanti akan ada error yang disampaikan di sini. Nah, di mana struktur switch-nya? Jadi di sini aku bikin ada 2 fungsi tambahan. Nah, struktur kendali switch aku bikin di dalam fungsi nyalakan LED sesuai input. Nah, jadi di sini di baris 24 ada struktur switch yang aku pakai, di mana kondisinya adalah jumlah LED, di mana jumlah LED ini nanti adalah angka yang kita masukin di serial input. Oke? Nah, kemudian kalau kita masukin 1, nanti case 1 yang dieksekusi. Kemudian kalau kita masukin 3, case 3 yang dieksekusi. Kemudian bisa dilihat di sini, setiap case strukturnya sama. Maksudnya, kalau case 2 berarti kita akan nyalain LED 1 dan LED 2. Kalau misalkan case-nya 3, nyalain LED 1 sampai dengan LED 3. Nah, di sini kalau semua LED udah dieksekusi, maksudnya statement-statement ini udah dieksekusi, ada statement break di sini, di mana untuk mengatakan bahwa ketika statement break dieksekusi, maka waktunya keluar dari struktur switch.
Karena kalau nggak ada break nanti ketika kita masukin 2 gitu ya, maka nanti ini dieksekusi, terus nggak ada break di sini, maka nanti yang dieksekusi ini juga dieksekusi nih gitu. Terus kalau nggak ada lagi break di sini, nanti case 4 jadi dieksekusi. Oke, tapi kita lihat dulu behavior program kita. Oke, sekarang mari kita run simulatornya. Kemudian di sini ada keterangan masukkan input 1 sampai 8. Mari kita masukkan 1. Kemudian enter. Nah, yang nyala LED ini. Kemudian kalau kita masukin 5, maka LED 1 sampai 5 nyala. Oke, kemudian kalau kita masukin 8, harusnya semuanya nyala nih ya. Oke, ternyata semuanya nyala. Kalau kita masukin 0, apakah ada yang nyala? Nggak ada yang nyala, mati semua. Dan ada pesan di sini, input error. Kalau kita masukin 10, oke, nggak ada yang nyala, dan dikatakan input error. Oke, jadi kayak gitu kira-kira cara kerja programnya. Nah, aku mau ngejelasin ulang program yang ada di void loop. Jadi, ketika program baru dieksekusi, aku reset dulu, kemudian aku run. Nah, di sini statement 95 dieksekusi pada baris 95, yaitu masukkan input 1 sampai 8. Selanjutnya, statement 96 ini nungguin apakah ada data di serial. Selanjutnya, kalau ada data di serial, berarti kan misalnya kita ketik 4 di sini. Nah, ini kan ada data setelah kita enter. Maka nanti data di serial ini dimasukin ke variabel input serial, yang mana variabel input serial deklarasinya ada di baris 10, diinisialisasi dengan nilai nggak ada string. Oke. Kemudian di sini kita trim nih. Penjelasan trim udah pernah aku bahas di video sebelumnya mengenai komunikasi serial. Selanjutnya baris 99 matikan semua LED. Jadi kita matiin dulu semuanya supaya eksekusi pada program sebelumnya itu nggak mempengaruhi yang sekarang. Maksudnya gimana sih? Misalnya nih, kita nyalain 8 LED. Oke. Terus sekarang kan kita pengen nyalain 4 LED aja misalnya. Supaya yang lainnya mati gitu. Jadi dimatiin dulu semua baru dinyalain lagi. Makanya pada baris 99 ada fungsi matikan semua LED. Di mana definisi fungsi matikan semua LED ini sesimpel ini. Digital write LED 1 sampai dengan LED 8 itu low semua. Oke. Nah, selanjutnya yang baris 10 nih, nyalakan LED sesuai input. Nah, input serial ini kan ini adalah variabel bertipe string. Kita konversi dulu menjadi integer supaya sesuai dengan parameter fungsi nyalakan LED sesuai input, di mana ini adalah parameter yang bertipe integer. Kemudian barulah tuh dieksekusi. Ketika tadi misalnya kita masukin 4, maka yang dieksekusi adalah case 4 nih. LED 1, LED 2, LED 3, dan LED 4 high semua. Oke? Dan bisa dilihat di sini, ini jumlah LED. Jadi, ketika input serial.toInteger ini adalah 4 yang kita masukin di sini, maka 4 akan ada di sini. Kemudian nilai 4 ini akan dipindahin ke parameter jumlah LED. Sehingga switch jumlah LED ini akan menjadi 4. Kemudian case-nya dieksekusi nih. Case manakah yang sesuai dengan 4? Ternyata adalah case yang ini. Case 4. Oke, maka ini yang dieksekusi. Setelah dinyalain semua LED-nya, maka langsung ke break. Ketika break, maka ngulang lagi kan fungsi void loop ini. Kemudian ada baris 95. Serial.println ini masukkan input 1 sampai 8. Ngulang lagi nih dari awal. Dah gitu seterusnya. Nah, sekarang aku mau kasih contoh ketika statement break nggak ada. Berarti aku pengen hilangin statement break di baris 1, kemudian di baris 4. Oke. Sekarang kita copy, kita paste di simulator.
kemudian kita run. Nah, tadi ini di baris 1 nggak ada statement break ya. Jadi harusnya nih, kalau kita masukin 1 di serial input, nanti yang nyala digital write ini, baris 26, digital write LED 1 high. Nyalain LED 1. Kemudian nanti dia nggak akan keluar dari switch, tapi ngeksekusi yang ini. Oke, kemudian karena nanti ada break, maka keluar dari switch. Nah, berarti ini harusnya kalau kita ketik 1 di sini, ini kita ketik 1, nanti akan ada 2 LED yang nyala. Sekarang kita buktiin. Oke, betul ya. Terus, kalau kita masukin 2, ya tetap 2 LED yang nyala. Nggak ada perubahan. Oke. Kemudian, ada statement break di case 4 yang kita hilangin. Nah, sekarang kita masukin 4. Harusnya ini 5 yang nyala. Karena setelah kita nyalain 4 LED, selanjutnya akan mengeksekusi ini lagi nih, yang di case 5. Statement yang di tubuh case 5. Terus di case 5 ada break, maka akan keluar dari switch. Nah, ini kita masukin 4, terus kita send. Nah, 5 kan yang nyala. Gitu. Jadi kayak gitu ya, kira-kira cara kerja break di sini. Oke, harusnya ini udah cukup merepresentasikan cara kerja switch. Harusnya udah cukup intuitif ya untuk aku kasih tahu bahwa struktur kendali switch kayak gini cara kerjanya. Oke, kalau masih bingung, kalau ada pertanyaan tentang struktur kendali switch atau if, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka videonya, dislike kalau nggak suka, komen di bawah kalau kalian punya kritik dan saran, tekan tombol lonceng notifikasi ini supaya kalian update terus tentang video-video terbaru aku. Oke, segitu aja dulu video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya.